Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik SMK Negeri 2 Sampit jurusan Teknik Komputer Jaringan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang teknologi layanan jaringan. Nah, materi yang pertama adalah konfigurasi mikrotik sebagai internet gateway. Nah, sebenarnya ini materi bukan di TLJ ya. Di TLJ kita fokus ke layanannya. Nah, karena siswa-siswi banyak yang belum paham tentang subnetting, routing, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai penunjang pada pembelajaran teknologi layanan jaringan, maka hari ini akan saya bahas tentang konfigurasi mikrotik sebagai internet gateway. Nah, ini penting ya. Jadi untuk menunjang pembelajaran teknologi layanan jaringan. Ya, langsung saja. Jadi para siswa dan siswi harus mempersiapkan VirtualBox terlebih dahulu. Ya, harus ada. Yang kedua, sudah ada master image dari mikrotik yang terbaru. Yang ini kita pakai versi yang free, berlakunya 24 jam selama pemakaian. Kalau mati itu nggak dihitung. Jadi selama pemakaian kita sudah melebihi 24 jam, nanti lisensinya akan tidak bisa dikonfigurasi lagi. Tinggal download lagi aja yang baru. Oke, kalau ISO-nya sudah ada, ya, kita buat dulu topologinya. Misal, ya, topologinya seperti ini. Ya, yang punya saya ini menggunakan modem IndiHome lewat kabel ya. Nah, jadi kalau untuk lewat WiFi nanti sesuaikan lewat WiFi. Misalkan seperti ini, modem, ya, mikrotik, client. Nah, saya kecilin dulu besaran. Nah, misalkan seperti ini. Misal seperti ini ya. Modem, mikrotik, client, di mana modem di sini kita lihat IP-nya. Di sini misalkan kita tulis dulu IP modem ETH1, ETH2, ETH1C client. Ya. Nah, diketahui IPM atau IP modem itu berapa? Bisa kita lihat di sini. Kita buka bagian Ethernet karena saya pakai kabel ya, berarti yang kabel. Nah, di sini. Kalian nanti pakai WiFi berarti lihat di sini WiFi-nya berapa. Yang mana device-nya. Nah, di sini yang kabel yang ini. Tinggal kita lihat dulu IP-nya. Nah, lihat di bagian gateway. Berarti IP modemnya 192.168.1.1. Ya, tinggal kita rubah. Di sini 192.168.1. Nah, prefixnya dapat dari mana? Itu bisa kita lihat di sini nih, prefix nih. Nih, berarti kalau 255.255.255.0 berarti itu prefix 24. Tambahkan di sini. Nah, ETH1 ini saya pakai mode DHCP client. Ya, untuk sementara kita pakai DHCP client. Ya, sehingga nanti IP-nya otomatis ya, yang pastinya akan sekelas dengan yang IP modem. Nah, selanjutnya ETH2
2 itu manual, kita buat manual. Misalkan di sini IP-nya 200, 200, 200, 200, prefix 25. Nah, ETH1C ini kita buat manual aja. IP manual berarti kita tentukan misalkan 200 harus sekelas dengan yang di atasnya 200, 212 aja. Prefix 25. Nah, di sini ya, soalnya itu buat klien dapat akses internet dari Mikrotik. Nah, ya, dari Mikrotik. Ini soalnya. Ya. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita sudah tahu topologinya, baru kita konfigurasi. Berarti di Mikrotik sini nanti ada 2 Ethernet. Ya. Langsung kita konfigurasi. Pertama pilih mesin, new. Ini VirtualBox versi baru ya. Di sini kita buat Mikrotik, misalkan terserah aja nih di sini Mikrotik gateway. Tipe order, version order, next. Boleh memorinya 64, kalau kalian lebih besar boleh ditambah. Ya, kalau memori kalian kecil ya silahkan aja 64 aja nggak apa-apa, bisa jalan kok Mikrotiknya. Lanjut. Ini create a virtual hard disk now. Ini silahkan pilih, terserah. Nah, ini kita pilih dynamic. Dynamic maksudnya kalau kita nanti ngisi paket di Mikrotik, nanti dia akan otomatis harddisknya akan membesar sendiri. Next, ini jangan besar biar cepat. Kita pakai 128 mega aja untuk harddisknya. Create. Nah, sudah jadi untuk profil Mikrotiknya. Selanjutnya, sesuai dengan topologi, di sini dia pakai 2 Ethernet, kita setting. Nah, settingnya bagaimana? Kalau di sini kan larinya ke modem, berarti apa? Berarti di sini harus kalian perhatikan. Yang larinya ke modem itu interface berapa? Bisa dilihat di sini, TP-Link, Gigabit, PCI Express, adapter 2. Kalau nanti itu pakai WiFi, lihat di link WiFi-nya dia pakai apa? Interface-nya. Sesuaikan dengan di sini. Nah, kalau sudah kita konfigurasi. Nah, klik kanan, setting, network. Nah, ini kan sesuai topologi. Ini ke modem, Ethernet 1 ke modem, berarti ininya bridge biar langsung ke modem. Tadi TP-Link berapa? Kita lihat. TP-Link adapter tanda pagar 2, berarti yang ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, ini sudah terhubung ke modem. Selanjutnya adapter 2 karena di sini kliennya menggunakan Windows Workstation, karena menggunakan Windows Workstation atau Windows asli punya kita ini, sehingga di sini modenya, jadi saya tulis dulu modenya di sini. Di sini aja. Jadi modenya di sini bridge. Di sini modenya host only karena dia terhubung ke Windows Workstation asli punya kita. Jadi dia pakai host only. Nah, kalau sudah adapter 2 kita hidupkan host only adapter yang pastinya akan terhubung ke VirtualBox host only. Di oke. Nah, sudah jadi, lalu klik 2 kali. Akan kita lakukan instalasi. Nah, di sini kita pilih di mana lokasi dari master Mikrotik kita. Di sini. Nah, ini dapat ISO-nya udah di oke. Kita pilih oke, choice. Nah, kalau sudah di start aja. Kita tunggu. Nah, kalau sudah,
untuk instalasi itu kita milih menu bisa pakai P dan N atau tombol panah kiri kanan untuk milih. Untuk berpindah maksudnya. Untuk memilih itu pilih spacebar. Atau untuk milih semua tekan A. Untuk minimum sistem tekan M. Untuk instalasi tekan I. Ya. Nah, untuk cancel dan reboot tekan key. Nah, jadi di sini kita install aja semuanya karena Mikrotik ini sifatnya ringan. Kita ketik A. Oke, kalau kita ketik A dia akan kecentang semua. Habis itu tekan I, tekan N, kita pakai konfigurasi yang lama kita hapus aja N. Terus continue-nya tekan Y. Jelas ya, siswa-siswi? Nah, kalau sudah, ini kan sudah selesai nih. Kita keluarkan dulu ISO-nya. Jangan sampai ISO-nya lupa dikeluarin. Nah, kalau sudah baru di enter. Ya. Kita enter. Kalau tidak dikeluarkan ISO-nya, nanti dia akan ngulang lagi instalasi. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, kalau sudah seperti ini, lanjut kita konfigurasi. Nah, biar memastikan konfigurasi kita ini benar-benar seperti topologi internet yang ada di Windows yang asli, ini kita matikan. Contoh. Nah, ini kalau kita lakukan ping Google, ini masih jalan. Ya, masih jalan. Nah, sehingga internet yang di Windows harus kita matikan dulu. Caranya klik kanan di simbol internet, kita buka device-nya. Ya, lalu kita klik kiri 2 kali ini. Kita ke properties. Yang IP versi 4-nya kita matikan. Nah, kita matikan sehingga Windows tidak bisa akses internet dari jaringan dari LAN card yang ada di Windows. Kita cek. Nah, ini statusnya sudah, kita buka statusnya sudah no network access. Ya, kita testing lagi. Nah, akhirnya apa? Windows tidak bisa internetan. Sudah fix ya. Jadi kita paksa Windows nanti internetnya melewati Mikrotik. Oke, lanjut. Di sini tadi kita masuk admin. Password tidak ada. Lanjut. Ini N aja. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita tinggal konfigurasi. Hal yang pertama dilakukan adalah cek interface-nya dulu. Scriptnya interface print. Ada berapa interface-nya? Nah, di sini ada 2, Ethernet 1 dan Ethernet 2. Ya. Nah, sesuai topologi tadi, Ethernet 1 itu ke internet pakai bridge, sehingga pakainya apa? DHCP client. Bagaimana memunculkan DHCP client di Mikrotik? Scriptnya seperti ini. IP DHCP client add interface. Nah, jadi DHCP clientnya mau diaktifkan di mana? Di interface Ethernet 1. Di enter. Nah, jadi Ethernet 1 sudah kita kasih service atau layanan DHCP client, sehingga kalau di atas Ethernet 1 ada DHCP server, dia akan minta ke sana. Ya. Nah, kalau sudah itu kita aktifkan. Ini kan kita baru memasukkan layanan DHCP ke Ethernet 1. Sekarang kita aktifkan scriptnya IP DHCP client enable number. Nah, number ini didapat dari mana? Bisa kita lihat di sini, DHCP client print. Nah, di sini dia berada di number 0 nih. Ya, sehingga kita mau mengaktifkannya, kalau DHCP clientnya banyak, berarti kita lihat ini. Ini dia berada di mana nomornya. Nah, sehingga pada saat kita ngetik mau mengaktifkan IP DHCP client enable number. Nah, numbernya adalah number 0 yang di
sini tadi. Kita masukkan number 0. Oke. Nah, kalau sudah, harusnya Ethernet 1 itu sudah mendapatkan IP dari modem. Kita cek IP address print. Nah, sudah dapat IP-nya 1.82 prefix 24. Nah, kalau sudah dapat seperti ini mikrotik kita sudah dapat akses internet. Kita cek dengan ping Google. Ping Google. Ya. Oke, masih timeout. Masih timeout. Kenapa masih timeout? Kita cek lagi. Ping, oh salah, google.co.id. Nah, jadi perhatikan ya siswa-siswi, kalau tidak bisa ping tetapi kalian merasa konfigurasi sudah benar, cek dulu DNS-nya sudah benar nggak yang di ping tadi. Kita cek lagi. Oke, sudah jalan. Nah, kalau sudah jalan, kita lanjut ke interface Ethernet 2. Nah, di sini Ethernet 2-nya kita kasih IP 200.200 prefix 25. Kita kasih IP. Caranya IP address IP-nya 200.200.200.200 prefix 25. Interface mana yang mau dipasang? Ethernet 2. Enter. Sehingga pada saat kita cek IP address print, jadinya kayak gini. Ethernet 1 182, Ethernet 2 dapatnya 200 prefix 25. Nah, kalau sudah, sekarang kita konfigurasi dulu yang di klien. Klien dapat 200.212 prefix 25. Kita konfigurasi dulu yang terhubung ke ETH1C ke host only, karena ETH2 dan ETH1 itu satu network di host only. Kita masuk ke Windows ya, Ethernet ceng. Ini untuk Windows 10 ya, untuk Windows 7 sesuaikan. Cari yang VirtualBox host only. Ini kita edit IP-nya, karena kita pakai IP manual, kita edit. Kita edit 200.200.212. Di sini karena tadi prefix 25, jadinya di sini 128. Nah, default gateway itu bisa pakai ya, kita pakai yang di atasnya 212. Kita lihat topologi. Di sini 200 pasang di gateway. 200. Ya, di sini saya pasang 200. Yang penting DNS itu yang di atasnya 212. Di atasnya interface Ethernet 2. Ya, boleh 200, boleh 192, 168, 11 atau punya DNS Google atau yang lainnya penyedia DNS server. Ya, kalau sudah di oke, terserah. Nah, kalau sudah, ini harusnya bisa saling ping antara Ethernet 1C, Ethernet 2 ya, dan ETH1. Kita cek dulu. Ya, kita cek dulu IP-nya. Mana tadi? Ini. Kita cek dulu IP-nya 182 ya. Nah, kita ceknya dari yang paling bawah ke 200. Nah, ke 200. Saya kecilin dulu. Ini ya. Kita ping ke 200 dulu. Ping 200 nge-replay. Lanjut ke 1.82. Ping 192 168 182. Harusnya nge-replay. Kalau semua ini nge-replay, berarti konfigurasi kalian sudah benar. Kalau belum, berarti ada yang salah. Lanjut ke modem. Modem berapa IP-nya? 192.168.1.1. Harusnya ini tidak bisa, karena kita belum buka akses internetnya. Bagaimana cara membuka akses internet? Kita konfigurasi di sini. Firewall untuk internet mikrotik
sebagai gateway internet, kita buka dulu. Caranya IP firewall NAT, kita pakai mode NAT, add chainnya ya, aturan rantainya adalah SCRNAT out interface. Nah, out interface ini apa? Out interface ini adalah sumber internet berada di mana? Kalau kita lihat di topologi kita, sumber internet berasal dari ETH1 yang connect ke modem. Kan modem ini sumber internet, yang connect ke modem ini apa? ETH1. Sehingga di sini kita pasang Ethernet 1. Actionnya Mas Queret, di enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik ke Windows ya. Berarti apa? Klien yang ada di bawah Ethernet 1 semuanya bisa akses internet. Kita cek, yang sebelumnya tidak bisa ping 11 sekarang bisa. Nah, bisa ya. Terus ping Google, ping google.co.id. Nah, bisa sekarang internetan sudah bisa tanpa lewat Windows langsung. Kalau kita cek di sini, dia sudah mode. Di sini tetap no network access, tetapi di sini sudah mode internet di host only-nya. Tapi bagaimana kalau server mikrotiknya kita matikan? Contohnya seperti ini, ping nt. Nah, ini jalan ya. Nah, ini jalan nih, jalan internetnya. Sekarang kita reset. Nah, kita reset. Apa yang terjadi di sini? Request timeout, internetnya akan putus. Nah, tetapi kita lihat sampai mikrotiknya jalan dengan normal. Masih RTO putus ya. Sekarang kita lihat, kita tunggu. Nah, sekarang setelah mikrotiknya berjalan dengan lancar setelah di restart, nah di Windows akan connect kembali. Cara ceknya benar apa tidak terkoneksi dengan internet lewat jalur mikrotik ya, bisa kita pakai tool ya, bisa kita pakai tool traceroute ya, Google google.co.id. Nah, kita jalankan, kita lihat arahnya. Nah, kita lihat dia melewati 200 ya. Terus langsung ke modem, habis modem langsung keluar ini, langsung ke internet. Kita lihat. Jadi dia tidak melewati 1.1 langsung, tetapi melewati 200 dulu. Nah, ini keluar ke DNS Telkom, keluar langsung ke Google ya. Kita lihat panjang, jalannya panjang karena ini Telkom ngeroutingnya ke Singapura. Jadi banyak mau ke Google itu banyak langkahnya, banyak belokannya, banyak jalannya ya. Oke. Nah, ini lengkap ya. Jadi sudah sampai dia ke Google, itu ada 12 jalan. Jadi jalan pertama ke 200 ke mikrotik, habis dari mikrotik ke modem satu-satu, habis dari modem ke Telkom. Ini DNS Telkom nih, 110. Bagi yang nanti magang ke Telkom atau ada kenalnya untuk Telkom, itu pasti hafal nih DNS Telkom 110.139.128.1. Baru dia keluar nih, nggak tahu nih routing kemana. Yang pasti keluarnya ke Singapura dulu, baru ke seluruh dunia. Nah, itu contohnya mikrotik sebagai internet gateway ya. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan komen di video YouTube ini, nanti saya jawab di komentar itu. Ada yang tidak paham, silahkan komen di situ ya. Jangan lupa like and subscribe channel Bapak ya. Cukup sekian ya tutorial mikrotik
ya, tutorial konfigurasi mikrotik sebagai internet gateway. Jadi semua peserta didik saya harapkan kalau bisa mempraktekkan semua, ya, agar bisa dan mengerti, oh ini loh. Dan kalau sudah mempraktekkannya, pasti nanti ada troubleshooting yang dialami. Nah, silahkan bisa bertanya di kolom komentar channel ini, bisa chatting lewat grup kita. Nah, sampai ketemu di materi kedua. Ya, semoga ini dapat membantu para peserta didik semua, khususnya SMK Negeri 2 Sampit jurusan Teknik Komputer Jaringan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.